Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handika dengan NIM B0D02410005 dari program studi D3 Agribisnis Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Demokrasi Indonesia untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan. Dosen pengampunya yaitu Bapak Zedi Mutakin, SPD, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Adapun pengertian demokrasi Indonesia menurut para ahli, yang pertama, menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasan warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Yang kedua, demokrasi menurut H. Harris Sochi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintah. Yang ketiga, demokrasi menurut International Commission of Jurists adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama, pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, pemerintah konstitusional. Yang ketiga, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat, pers yang bebas. Yang kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ketujuh, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kedelapan, pemerintah yang diskusi. Yang kesembilan, pemilihan umum yang bebas. Yang kesepuluh, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua, prinsip non-demokrasi. Yang pertama, pemusatan kekuasaan. Prinsip eksekutif dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintahan ini dijalankan berdasarkan kekuasaan konstitusinya, memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pada pemerintah. Yang ketiga, rule of power. Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar dan negara ataupun pemerintah. Yang keempat, tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokrasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. Yang pertama, menurut cara aspirasi rakyat. Yang A, demokrasi langsung, merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang.
Yang B, demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang A, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Kesimpulan dari makalah ini adalah demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatorat. Demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.